Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari tuan rumah kepada Ustadz lagi Nurul Anwar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, salatan salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua RT 14 beserta jajaran kepengurusannya, Bapak Ustadz Sukirno selaku Ketua Majelis Taklim, para sepuh dan bini sepuh yang hadir pada malam hari ini, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir dalam acara rutinan kita yaitu Thalabul Ilmi Majelis Taklim Al-Hidayah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis yang mulia ini, mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi penebus dosa-dosa kita, pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai tuan rumah pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan bihudurikum. Terima kasih atas kehadiran bapak sekalian di tempat kami ini. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, saya sekeluarga mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jikalau kami tidak bisa memberikan pelayanan sambutan yang yang memuaskan kepada bapak sekalian. Mohon dibawakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Nurul Anwar yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang berikutnya yaitu pembacaan Ratibul Adat yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Sukirno. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiram Bapak semuanya, jemaah Majelis Taklim Al-Hidayah, sebelum kita lanjut ke pembacaan Ratibul Hadat, kita bertawasul terlebih dahulu, mengirim doa, dimohon keikhlasan kepada Bapak semuanya untuk mengirimkan doa keluarga besar Sohibul Med Bapak Kiai Haji Nurul Anwar yang semua telah mendahului kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah dan kehadiran doa-doa kita semuanya menjadi tambahan pahala daripada almarhum wal marhumah, keluarga besar daripada guru kita Bapak Kiai Haji Nurul Anwar. Untuk menghemat waktu, mari kita beristighfar, bersahadat dan bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ala hadihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila daratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kirami ajma'in. Syaidullahi lahumul Fatihah. Subhanal adol jamil ihwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amin wal musannifin mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin usudan salasi hamdul qari al-jalani qaddasallahu sirra sulhim wa buruhim wa an silsilatihim wa ajna minhum wa bi karamatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها من بحرها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه ولأجل حسن إلى روحي Bapak Muhammad Bahrun bin Sohimi, Usun ila ruhati Astuti binti Hasbullah, Usun ila ruhi Ilyas bin Abdurrahman, Usun ila ruhati Mahani bin Jabal. Wabarallahu junubahum wa satarahum bahum bayarfallahu darajatahum bil jannah syulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni atawajjahu ilaika bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi abawaina Adam wa Hawa ma bainahuma minal anbiya'i wal mursalin li qada'i hajatina hajati wa hajatikum ajmain syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Faqala ta'ala fi ayati ukhra, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, wabil khusus Bapak Kiai Haji Nurul Anwar, yang saya hormati Ketua Pengajian Majelis Taklim Al-Hidayah RT 14 Bapak Ustadz Kirno beserta segenap pengurus, yang saya hormati Sohibul Wilayah Bapak Ketua RT 14 Bapak Aris beserta jajarannya, para sesepuh yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang saya muliakan, saya hormati, bapak-bapak yang hadir dalam pengajian ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa kumpul, bisa silaturahmi dalam acara rutin kita, yakni taklim rutinan setiap malam Senin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada khususnya di lingkungan RT kita, RT 14 ini. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salam tidak tinggalan semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga
kaum muslimin muslimat semuanya mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf saya tidak mengikuti dari awal ya, tadi ngisi tawasulan tahlil dulu di RT 15, terus saya langsung ke sini. Kita lanjut saja ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dan makhluknya itu Allah Subhanahu wa taala punya hak ya, punya hak. Artinya punya hak itu berarti sesuatu yang wajib bagi Allah ya, yakni tiada lain apa untuk mendapatkan penyembahan dari makhluknya, wabil khusus jin dan manusia itu yang wajib menyembahnya ya. Malaikat mah sudah ini ya, sudah ditakdirkan memang untuk menyembah ya, memuji dan tidak berdosa. Memang takdirnya begitu ya. Kalau kita mah kadang dosa, kadang amal soleh gitu ya. Kadang dosa, kadang baik gitu ya. Kadang baik, kadang buruk, itulah manusia tuh ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pula ya, kita itu punya hak dari Allah. Tapi di sini kalau merupakan kewajiban Allah ya, rasanya kurang pas ya, karena Allah itu tidak ada yang bisa menekan ya. Berarti sesuatu yang harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Apa itu yang wajib ya? Yang wajib bagi kita, hak bagi Allah ya. Dalam hal ini saya akan menerangkan hadis tersebut ya. Dan yang kedua, apa ya hak yang dipenuhi oleh Allah gitu kan atas manusia-manusia yang mentaati ya, yang menjalani ya ibadah atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya udah membacakan salah satu ayat Al-Quran surat Az-Zariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah ya, menciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada kami, yaitu kecuali untuk menyembah ya. Sehingga kalau ada makhluk Allah, manusia atau jin ya, yang ya tidak memurnikan penyembahannya kepada Allah ya, ya bertolak belakang ya, bertolak belakang ya dengan Allah menciptakan manusia ya dari di bumi ini ya. Oleh karenanya ya, dosa terbesar yang tidak diampuni ya, yang tidak diampuni sampai meninggal ya. Kalau dia sempat bertobat sebelum meninggal itu ya, sempat bertobat meminta ampun gitu kan. Kan orang-orang yang pada zaman Nabi Muhammad itu kan musyrik ya, musyrik rata-rata ya, musyrik rata-rata gitu kan. Begitu pula ya orang-orang yang ada di zaman Nabi terdahulu juga ya, awalnya musyrik juga Pak. Jadi memang itulah tantangan-tantangan berat ya yang dialami oleh para rasul terdahulu sampai Nabi Muhammad ya. Ya, jadi seperti yang namanya Nabi Soleh diutus kepada lingkungan di situ musyrik semua, kafir semua ya. Nabi Nuh begitu pula ya, Nabi Lut begitu pula. Jadi semua ya manusia itu memang setelah diutus oleh Nabi ada kecenderungan ya menyepelekan nabinya ya, kemudian mereka meninggalkan keyakinan nabinya gitu kan, sampai diutus lagi nabi berikutnya ya,
Dan memang saat itu nabi-nabi terdahulu itu istilahnya lokal. Allah mengutusnya itu bukan untuk seluruh alam. Lokal dalam arti wilayahnya, lokal dalam arti juga waktunya, ya. Beda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh dunia, ya, harus masuk agama Nabi, dan juga waktunya juga sampai hari kiamat. Nah, dalam hal ini ya saya akan membacakan sebuah hadis hal yang tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'adz bin Jabal. Hadis ini keterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, kuntu ridpan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku, katanya, berkendara bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW ala himari, di atas kendaraan himar, ya. Kalau saat ini mah ya motor gitu kan, ya, yang jadi tunggangan itu. Waktu itu mah kan belum ada kendaraan yang modern kayak sekarang gitu kan. Tapi himar, unta gitulah, itulah kendaraan pada saat itu. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dibonceng oleh Nabi, ya. Ya, Nabi Mu'adz itu ada di belakang, Nabi ada di depan. Pakola, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'adz, ya, wahai Mu'adz, hal tadri, apakah engkau tahu, katanya, ma haqqullahi ala ibadih, apa yang menjadi hak Allah atas hambanya. Artinya apa yang menjadi kewajiban hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma haqqul ibadi Allah, dan apa yang menjadi hak para hamba, ya, Allahi, yang Allah penuhi, ya, yang Allah berikan, gitu, ya. Qultu, maka Mu'adz bin Jabal, ya, kata Mu'adz bin Jabal, qultu, aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu, maka Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui, ya, kata Mu'adz. Qala, lalu Nabi bersabda, fa inna haqqallahi ala ibadihi anta buduhu, bahwasanya hak Allah atau kewajiban manusia alal ibadi, atas para hambanya, ayak buduhu, bahwasanya untuk menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidaklah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa haqqal ibadi, dan haknya para hamba, ya, haknya para hamba, yaitu haknya manusia, haknya jin, gitu, ya, karena yang diminta pertanggungjawaban jin dan manusia, ya. Khalaqtul jinna wal insa tadi. Allahi, ya, yang dipenuhi oleh Allah, apa? Allah yu'adziba, bahwasanya Allah tidak menyiksa, nah, man, kepada orang, la yusyriku, yang tidak menyekutukan, ya, bihi syai'an, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas, ya, tidakkah aku beritakan hal ini kepada manusia ramai, ya, kepada manusia umumnya. Qala, lalu Nabi bersabda, la tubasyirhum, janganlah, katanya, ya, engkau sebarkan, aku beritakan, ya, kepada mereka, payatakhilu, maka dengan begitu, dengan menyampaikan berita tersebut, mereka bermalas-malasan, gitu, kan. Nah, kembali lagi bahwasanya, ya itulah, ya, kita diciptakan itu untuk tidak menyekutukan, ya, untuk menyembah Allah. Saya tanya, Pak, di dunia ini lebih banyak orang yang menyekutukan Allah, lebih banyak yang beriman mengesahkan Allah, yang Bapak tahu, dari sekian miliar penduduk dunia, banyak menyekutukan, kan, ya. Dan itu tidak aneh, Pak. Nabi itu sudah mensinyalir, ya, bahwasanya perbandingan orang beriman, ya,
dengan orang musyrik termasuk orang kafir gitu kan. Dari setiap utusan para rasul ya, dari semenjak dulu ya, itu seperti sapi yang berbulu hitam. Sapi yang berbulu hitam berarti warna sapi itu apa? Hitam ya, ya dominan gitu kan, hitam ya. Di sana ada warna bulu putih ya, berarti kan hanya sebagian kecil gitu kan ya. Atau kata Nabi itu seperti sapi yang berbulu merah ya. Sapi yang berbulu merah, di sana ada ya sebagian warna putih ya. Jadi yang terlihat banyaknya apa? Ya, merah ataupun warna hitam tadi ya. Tapi yang sedikitnya warna putih. Itulah gambaran orang-orang beriman dari masa ke masa ya. Jadi dari nabi-nabi terdahulu itu Pak ya, nabi itu diutus kepada orang yang sama sekali tidak ada orang yang iman ya. Apa yang dialami Nabi Nuh, apa yang dialami oleh Nabi Yunus ya, apa yang dialami oleh Nabi Hud, apa yang dialami oleh Nabi Soleh, sampai ya kepada Nabi Muhammad ya. Jadi ya dari nol gitu ya, para rasul, para nabi itu ya melakukan dakwah, menyampaikan, menyeru ya supaya menyembah Allah yang Maha Esa ya. Itu seperti itu tugasnya. Dan para rasul itu semuanya memegang misakun golido ya. Artinya misakun golido itu perjanjian yang suci, perjanjian yang berat gitu ya. Ya, sampai nikah kita juga dengan istri misakon golido Pak ya, yaitu perjanjian yang suci, sakral, berat ya. Jadi perjanjian kita dengan istri juga ya, bukan perjanjian dengan KUA, bukan perjanjian dengan orang tuanya, walinya, bukan. Perjanjian dengan Allah. Begitu pula nabi dan rasul itu ya berjanji untuk menyampaikan risalah Allah itu ya, tanpa dilebihi, tanpa dikurangi, tanpa disembunyikan, blak-blakan ya. Bahwa mereka itu termasuk sampai Nabi Muhammad ya, ketika diutus oleh Allah, satu orang pun belum ada yang masuk Islam ya. Ya, orang yang masih bersih saat itu ada, apa artinya tidak menyembah berhala ya, menyembah Tuhan yang Maha Esa ya, yang menciptakan langit dan bumi ya. Karena ya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga tidak diutus untuk negeri kaum Quraisy ya. Nabi Ibrahim juga jaraknya udah jauh, pernah ke Mekah gitu kan ya, tapi jauh ya. Manusia sudah jahiliyah ya, sudah jahiliyah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi. Jadi itulah ya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah. Dan bagaimana cara menyembah ya seperti yang kita lakukan ya. Ya, jangan menyembah Allah itu ya disepelekan. Artinya kalau disuruh sholat gitu kan, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak gitu kan ya. Itu berat sekali. Sholat-sholat yang ditinggalkan yang wajib gitu kan ya, sudah mengecilkan atau menyepelekan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya 5 waktu gitu Pak ya, yang namanya saum Ramadan gitu ya, itu kan tidak ada syarat tertentu sebagaimana zakat dan haji ya. Ya, seluruh orang gitu yang udah mukallaf, yang udah balik ya, tidak bisa, tidak ada syarat tertentu, semuanya harus melakukan. Mau fakir, mau miskin, mau kaya ya, semuanya pukul rata. Beda dengan haji atau zakat gitu kan. Ada nisab kalau zakat, ada istato kalau haji gitu kan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah, coba Pak bayangkan kalau kita tidak sampai melakukan ibadah Pak ya. Kalau kita tidak melakukan ibadah, umur kita itu berapa lama sih di dunia ya? Coba kita hitung-hitung kebaikan kita itu berapa banyak sih dalam umur kita ya. Sedangkan Allah ya nanti di akhirat
ya, membalas orang-orang yang beriman itu langgeng. Langgeng ada batasnya nggak ada, ya. Itulah arti daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas, Pak? Jadi kalau hitung-hitungan, Pak, jauh ya, umur 60 katakanlah bapak-bapak itu baik, nggak ada salahnya. Ya kalau hitung-hitungan, karena bukan rahmat Allah, ya udah di surganya 60 tahun aja, tidak langgeng, gitu kan ya. Ya. Akan tetapi untuk mendapatkan rahmat itu harus dijemput, Pak. Ya, dijemput dengan apa? Ya dijemput dengan cara kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang wajibnya dipenuhi, ya tidak hanya yang wajib, sunnah-sunnahnya yang dicontohkan Nabi juga dilakukan. Hanya saja kalau wajib itu kan tidak bisa dalam keadaan apapun, ya harus dipenuhi, ya. Kalau sunnah ya selagi kita bisa, gitu kan, ada waktu bisa melakukannya, kemudian istiqomah, gitu kan ya. Sunnah itu kadang-kadang juga ya, ketika kita bepergian juga ya, yang wajib saja, dan sunnah itu sudah ditulis. Atau bagi yang sakit, sunnah itu kalaupun tidak dilakukan tetap ditulis bagi orang yang biasa melakukan. Itulah enaknya orang yang istiqomah, Pak, ya. Istiqomah dalam harian itu berjamaah, suatu ketika sakit, malaikat tetap nulis, Pak, walaupun Bapak nggak berjamaah, ya, karena keistiqomahannya, ya. Makanya berbuat baik itu banyak-banyak, Pak, ya, yang sunnah-sunnah itu, karena di saat kita tidak bisa melakukan, ya, di saat bepergian dan di saat sakit itu tetap ditulis, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ya, apa yang menjadi hak manusia dari Allah? Inilah ya kemaha ya rahmatnya. Hadis-hadis yang saya bacakan itu judulnya kan roja, ya. Sebelumnya adalah takut, ya, khauf dan roja, ya. Roja, sebelumnya saya sudah menceritakan tentang rahmat Allah 100 ketika menciptakan dunia, langit dan bumi. 1 diturunkan di dunia untuk seluruh makhluknya, 99 nanti khusus kepada orang yang beriman, ya. Coba bandingannya seperti apa, tidak akan bisa menyebutkan, Pak, ya, bagaimana nikmatnya akhirat surga, ya, dibanding dunia yang khusus diberikan kepada orang beriman, ya, sedangkan 1 rahmat di dunia untuk seluruh makhluknya, ya. Makanya hak manusia yang memang dipenuhi ini janji Allah sendiri, berarti tidak boleh tidak, ya. Walau ya Allah itu memang tidak ada yang menekan, Pak, ya, tapi Allah sudah secara otomatis, gitu kan, menjanjikan dalam janji-janjinya, ya, bagi orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan, gitu kan. Ya, kalau dosa-dosa yang lain itu bukan berarti, ya, memberikan peluang ataupun banyak hadis-hadis yang melegalkan berbuat dosa, Pak, ya. Artinya sebegitu rahmat Allah itu besar, gitu ya, sehingga dosa, ya, sepenuh langit dan bumi pun diampuni, ya. Tapi jangan menyengaja-nyengaja, Pak, kan umur tidak tahu, ya. Udah masa lama, masa lalu, udah. Tapi ke depan kita berusaha untuk, ya, menjauhi dosa-dosa itu, kalaupun yang nama manusia tidak bisa menghindar, ya, tempat salah dan dosa. Artinya ya yang namanya hilap kan, ya, hilap itu ya tidak sadar, gitu ya, ya ada juga, gitu kan, dosa-dosa itu ya memang manusia tempatnya salah dan dosa, gitu kan. Nah, tobatilah, ya, tobat atas semua dosa-dosa kita, ya. Janganlah kita jatuh, ya, ke yang namanya syirik, ya. Karena memang nabi-nabi terdahulu itu, ya, nabi-nabi terdahulu itu yaitu menyeru, ya, manusia untuk menyembah Allah dan tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dosa syirik itu di saat meninggalnya syirik, nggak sempat tobat, gitu ya, nggak sempat menyadari kesalahannya, ya, maka itu tidak diampuni, ya. Ya, ya, bapak-bapak yang dirahmat Allah, makanya
kita itu setiap hari dicontohkan oleh Nabi kita tidak lepas dari istighfar, ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, ya. Dalam surat Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Istaghfiru, mintalah ampun kalian, innahu kana ghafara, sungguhnya dia itu maha pengampun. Apa hikmahnya tuh Pak dari istighfar? Yursilis sama, ya, alaihi midro, maka Allah mengutus, artinya mengutus, menurunkan hujan, ya, kepada kalian, ya, dengan hujan yang deras. Terus wayumdid nakum bi amwali wabanin, lalu Allah melipat gandakan keturunan kalian dan juga harta kalian. Jadi kalau ingin kita diberikan rezeki yang berkah, ya, ya sadari kita banyak salah, banyak beristighfar, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan keturunan yang baik, ya, keturunan, diberikan keturunan, ya, banyak keturunan, ya, maka banyak juga istighfar, ya. Istighfar itu luar biasa, banyak sekali faidah-faidahnya, ya, dengan mengubah, ya, dari kita yang tadinya kurang taat lebih taat, ya, kurang dekat menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, ya. Udah jam 9 pas ini. Tadi Kiai Nurul udah bilang Ustadz jam 9 katanya. Mungkin ada acara lain yang harus dibahas, ya. Mohon sekian yang disampaikan, ya. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Al-Muharram Kiai Haji Muhammad Ishaq. Semoga apa yang guru kita sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Hati